Bismillahirrahmanirrahim. Ke Medan jumpa Ustaz Abdul Somad, disambut ramah oleh Pak Camat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curug Luhur pemandangannya indah. Jalan ke sana sangatlah lelah. Supaya pertemuan ini bernilai ibadah, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bersama kita, di hadapan kita ngobrol santai aja nih, ya. Orang tua kita nih, itu Pak Haji Syarial. Ya, beliau adalah orang tua kita, ya, sesepuh ya, masyarakat di lingkungan Sondet ini, ya. Beliau bernama Haji Edi Effendi bin Mustafa, ya, ya. Beliau ya adalah seorang tokoh masyarakat dan beliau punya pengalaman yang luar biasa. Biasa kita jadi bintang gitu, kita sutradaranya gitu. Kita lanjut nih. Mohon maaf Bung Haji. Beliau adalah tokoh masyarakat sini, ya. Rumah beliau di depan Gang Haji Ahmad. Ya, jadi kalau melihat pokok bahan bangunan Antasari, nah beliau lah juragannya. Dan masya Allah ya, keramik marmer yang kita duduki ini adalah ya, merupakan wakaf beliau. Ya, masya Allah. Ya, mudah-mudahan berkah ya, pahalanya terus mengalir untuk beliau dan keluarganya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing dan berbagi pengalaman dari Bapak Haji Edi Effendi ini. Ya. Awalnya kita minggu yang lalu ya, saya diundang oleh beliau. Sudah lama undangannya. Ya. Kebetulan keluarga beliau, ya, adiknya beliau itu memiliki villa di Parung Kuda. Ya. Di Parung Kuda. Kebetulan dekat dengan AIN yang tempat kita insya Allah itu pesantren Al Hidayah yang Sukabumi, ya. Itu 4 gambar yang di bawah, ya, sebelah kanan, ya. Nah itu insya Allah ya, karena dekat, jadi waktu itu kita silaturahmi ke sana dan kita melihat di sana, masya Allah, ya. Kemudian juga beliau kita undang untuk singgah mampir ke tempat pesantren yang insya Allah kita akan buka nanti di Sukabumi. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat ini. Dan dalam perjalanan dan dalam pertemuan di sana kita ngobrol-ngobrol, ternyata beliau punya pengalaman yang luar biasa. Ya, makanya kemudian saya minta beliau, Pak Haji, bisa nggak Pak Haji berbagi dengan santri-santri kami? Ya, makanya judulnya adalah ini. Ya, santri dan jiwa kewirausahaan. Nah beliau minta nyantai aja, makanya kita judulnya ngobras, ya, ngobrol bareng dan santai. Kalau bahasa sekarang bahasa santuy gitu ya. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, kita berikan kesempatan kepada beliau ya untuk memberikan ilmunya, sharing ilmu. Jadi dalam majelis ilmu ini, insya Allah ya, kita akan mendapatkan banyak hikmah. Ya. Silakan kepada Pak Haji ya untuk jadi gross. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Budi Kurniawan, Masya
benar-benar Bapak yang benar-benar teladan. Pakai kamu kalian ini sangat bersyukur dengan Bapak ini pembimbing, dokter lagi udah. Ya, saya ini sebenarnya ini anak jalanan, yang artinya banyak pengalaman-pengalaman di jalanan aja tuh bagaimana yang namanya belajar usaha ini usaha itu udah macam-macam gitu. Memang basic saya ini sih memang dulu saya secara pribadi dulu ya, saya ini memang kelahiran dari anak Tenabang. Tenabang itu tahu sendiri kan, udah banyak anak-anak yang preman, abang-abang, masya Allah. Tapi saya ini alhamdulillah itu tidak terpengaruh dengan mereka-mereka ini. Beneran saya ini juga kebenaran buka usaha di sana, buka material di situ di daerah Tomang, itu memang daerah Tenabang sana. Ya alhamdulillah belajar tuh dari saya tuh artinya bebas, artinya jiwa saya itu bebas dalam arti kata itu kalau memang menjadi orang wira suatu dengan siapapun kita harus bisa bergaul gitu dengan siapapun. Sebab kalau kita dengan kekakuan kebekuan kita ini kita tidak bisa menemukan, karena kita harus karena dunia Allah ini luas, ya nggak? Kalau misalnya tuh kita beku hanya tuh belajar agama, agama itu memang untuk pribadi kita, tapi kan urusan duniawinya kan harus kita cari. Kalau kita beku, kalau kita tuh kaku, akhirnya kita membatasi diri. Bahasa pun kita harus kuasai, terutama tuh bahasa Inggris. Nanti ini kalian nih yang muda-muda ini belajarlah semua bahasa Arab, bahasa Inggris itu. Karena dunia Allah tuh luas. Nanti dunia ini sekarang nih perjalanan hidup kita ini nanti udah mau artinya itu globalisasi. Kalau kita tidak membekali ilmu dari sekarang, mau kemana nanti kita ini? Ya kan? Saya lihat tiap-tiap hari ini, masya Allah, kok orang Indonesia ini kok masih ada yang susah. Saya lahir tahun 49, berarti umur saya itu udah 72 tahun. Saya melihat, masya Allah, perjalanan saya itu dulu waktu masih sekolah aja tuh, yang namanya sekolah aja itu sepatu aja susah. Kita pakai sendal kadang-kadang sekolah itu karena pakaian aja tuh 3 hari baru ganti. Kamu tuh sangat bersyukur banget itu. Ngaji pun juga saya begitu, belepetan lah kalau Betawi sekarang bilang tuh. Sampai sekarang itu ngaji saya tuh terus terang aja, ya alhamdulillah istri saya kan suka ngajinya memang pintar, guru ngaji. Ngaji saya itu dibimbing sama dia, kadang-kadang mahrot tajwidnya aja dengan salah. Kamu sangat bersyukur, Allah bisa. Makanya tadi dengan bacaan Al-Quran dengan bacaan tadi itu saya nangis sama ya Allah, kok saya ketinggalan dengan mereka ini. Kayak gitu. Jadi belajarlah sekarang dari awalnya. Niatkanlah, yang utama itu niatkan dari diri kita sendiri ini. Ya Allah, jadikanlah diri kita ini sebagai yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk orang lain. Itu niatkan dari sekarang. Kalau kita udah bisa meniatkan begitu, insya Allah perjalanan hidup Anda tuh berkah. Nah, terutama nanti kan kalau kita udah berbuat sesuatu itu kita harus cari ilmunya. Nah, belajarlah kita, terutama berdagang misalnya. Kayak saya itu dagang tuh artinya ilmu itu datangnya memang dari alami gitu. Bergaul masalah harga, masalah apa itu kita menemukan itu dari siapapun gitu. Nah, dengan sales datang ke tempat kita ya alhamdulillah sampai dia juga bisa menurunkan tuh regenerasi kepada keponakan saya, adik-adik saya tuh alhamdulillah pada berkah. Saya lihat memang kalau kita itu memang tuh belajar tuh dari usaha sendiri itu banyak manfaatnya. Tapi kalau kita kerja gitu misalnya habis waktu lah. Kalau saya pribadi begitu, kalau kita kerja dengan orang tuh hanya mempertahankan hidup. Tapi kalau kita tuh mau usaha itu mengembangkan ikhtiar kita itu, bakat-bakat kita tuh, potensi yang Allah berikan pada diri kita itu ada. Kembangkanlah bakat-bakat kita yang ada. Makanya tuh belajar usaha apapun, misalnya kita usaha, belajar dari sekarang. Kamu sekarang ini misalnya kita belajar
sama istilahnya kuli bangunan juga nggak apa-apa. Tapi kan kita mencari ilmunya gitu, bagaimana cara orang misalnya membangun, kita pikirin ya. Terus kita juga mau wira swasta apa? Belajar motor, bengkel motor misalnya gitu loh. Ya pelajarin tuh. Kalau kalian rencana membuka bengkel motor, nanti lama-lama kita jadi pinter gitu. Nah, terus dengan yang lain, apalagi kita belajar HP gitu ya. Kalau kita mau belajar HP itu sampai kita bisa membetulin apa semuanya itu akan menjadi uang juga semua. Yang penting sekarang mental kalian ini jangan sampai males. Nah, itu kalau udah malas udah penyakit gitu. Pokoknya hidup ini dibikin enak lah. Bagaimana caranya kita tuh untuk usaha, belajar dari awalnya kayak gimana gitu. Itu yang artinya kita memberi semangat kepada yang mudah-mudahan. Sayang hidup ini itu cuma sekali. Kalau kita manfaatin buang-buang waktu itu sangat rugi, ya kan? Nah itu yang artinya yang kita memberi semangat. Saya sebenarnya juga cara kayak gini tuh baru aja nih, jadi agak kikuk juga. Nah terus juga ya nanti adik-adik kalau memang mau belajar usaha nanti saya akan tuntun. Saya juga kebenaran ini banyak buka biro biasa dan juga kolender yang di DKM itu. Ada anak saya nanti saya bimbing bisa belajar itu langsung praktek yang lebih bagus itu daripada itu teori. Karena teori kadang-kadang bisa teori tapi kebenarannya nggak ada. Sebab kita menghadapi orang tuh masya Allah kadang-kadang kaku kan, takut ini takut. Free aja, bebasin aja diri kita ini. Itu nanti akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Itu. Jadi pada adik-adik sayang kalau waktu ini kita habiskan teman hanya main itu habis. Misalnya kita sekarang juga belajar dari disiplin diri. Apalagi ini misalnya yang masjid udah musola itu sangat bagus. Jangan sungkan-sungkan gitu nih. Bersihin di masjid itu kita melatih diri dulu dari awal begitu. Terus dengan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saya tuh makanya sangat salut dengan Pak Budi ini. Dia sangat udah mengorbankan rumahnya, saya lihat udah dijadiin tempat pesantren, santri itu dengan mau didikan di orang tuh gak gampang gitu. Benar-benar masalah kamu sangat bersyukur. Terima kasih sama Pak Budi. Nah itu harus rajin-rajin juga. Dia melatih diri lah untuk kalau menjadi orang-orang yang swasta. Kita yang namanya ngaji ini emang untuk diri kita kepada Allah. Tapi kan urusan duniawinya kan kita nggak perlu. Lebih baik kita kalau memang udah jadi usaha kita ini udah jalan kan kita bisa memberi lapangan pekerjaan sama orang. Itu lebih bermanfaat lagi, ya kan? Tapi kalau kita itu bermalas-malas habis waktu, ya kan? Ya ayatnya itu ada juga. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi jangan sampai kita dengan kerugian waktu, ya kan? Rugi waktu kita habis tidak ada. Ya alhamdulillah saya di hari tua saya ini anak-anak saya 7. Ini cerita pribadi ya. Keberhasilan saya dan 7 saja alhamdulillah pada berhasil pegang usaha. Semua nggak ada yang kerja kepada usaha. Karena saya mendidik mereka itu usaha, karena itu bermanfaat untuk orang banyak. Ya anak saya ini pegang material itu, anak buahnya itu banyak. Pagi-pagi dikasih makan tuh, tengah hari dikasih makan, sampai sore dikasih makan. Berkah itu. Ferry namanya anak saya itu Ferry. Dia sedekah paling berani. Tiap bulan itu janda-janda buat di sini nih kita kasihkan tuh 1.000 itu 20 orang tiap bulan. 2 juta semua kan. Saya salut dengan anak-anak saya. Alhamdulillah agamanya tuh mereka bagus. Jadi kalau kita kerja jangan coba kalau mau ya kalau kita itu kerja berharap kepada orang habis waktu. Jadi jangan waktu misalnya 10 tahun 20 tahun kita tuh ya segitu begitu aja mengharapkan gaji. Tapi kalau kita wira swasta dengan kita usaha sendiri kita kerja keras, insya Allah berhasil dalam waktu yang singkat itu ya, ini cuma sekedar berbagi pengalaman ya, itu terserah nanti
adik-adik menyikapinya gimana ya, kan juga kerja juga ada bagusnya juga kan, cuman kalau belajar wira swasta kan nggak salah. Nah buktinya sekarang pas COVID-nya aja nih, banyak orang-orang yang pada terbengkalai, yang orang-orang istilahnya tuh dulu juga yang namanya pendidikan S1, S2 setelah kerja, begitu PHK bingung, ya kan, karena tidak dibekali dengan belajar usaha gitu. Tapi kalau kita dibekali dengan usaha, udah belajar usaha, insya Allah walaupun kejadian kayak gimana pun kita bisa memikulnya gitu, inilah. Jadi ya teman itu aja lah ya pengalaman saya yang misalnya, artinya saya itu memberi semangat kepada yang mudah-mudahan jangan sampai kita salah jalan, jangan sampai waktu-waktu kita ini lah dibikin, artinya grafik kita nih misalnya 5 tahun kita ini dalam umur sekarang 5 tahun mau jadi apa nih kita, harus kita kontrol di dalam 1 tahunnya itu. 5 tahun kemudian kita mau jadi apa nih gitu. Jadi terstruktur gitu, ya kan? Kalau kita itu berhenti main habis waktu. Kita hidup ini nih anak-anak sekarang nih maaf ya, ini paling 60 tahun tuh lokasi bukan apa-apa ya, karena kan kondisi sekarang pemikiran manusia ini udah ditekan harus begini, terus salah makannya itu. Jadi saya lihat-lihat tadi ya Allah, ini mungkin kenapa ini apa yang salah di negara kita ini gitu. Negara kita kok begini aja. Saya mengalami itu nggak ada perubahan gitu, malah kita lihat banyak orang yang susah gitu. Coba lihat di jalan-jalan itu, saya bilang Indonesia merdeka kok masih begini gitu. Sekarang sih kalau kita pikirin ya kita yang harus kita bangkit gitu. Nah nanti kalian kalau misalnya berhasil, ayo ajak teman-teman nih, ayo ajak kerja. Itu cara kita seperti itu. Soal negara kita ini sekarang juga ekonomi kita ini mungkin bapak-bapak udah pada tahu sendiri, nah dia dijajah sama Cina karena dia memang berkuasa udah ada masalah ekonomi. Nah kalau kita tuh nggak mau belajar dari sekarang, nanti jadi mau jadi kuli panggul gitu. Kan kita mau merubah nasib, Tuhan tidak akan merubah nasib kita, tapi rubahlah nasib kita sendiri. Kan begitu, ya nggak? Sekarang dia mengajarkan udah luas banget gitu. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Ya mungkin ada yang mau bertanya, ya sedikit ya mungkin yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menginginkan supaya ini yang mudah-mudahan harus punya motivasi. Nah ini kan anak-anak ini kan banyak dari daerah ya Pak ya. Nah nanti kalau udah punya kalau ilmu-ilmu yang dapat di Jakarta ini kembangkan di daerah kampung, yang artinya kamu udah dapat ilmunya, pelajaran agamanya, pelajaran juga wira swastanya, wira usahanya, kembangkan di sana. Insya Allah, Allah itu akan membantu. Percaya deh, Allah itu akan membantu. Saya tuh bisa bicara gini tuh, artinya ilmu yang dijalani itu memang menemukan kadang-kadang kita sulit, tapi oh ini itu pelajaran. Yang susah-susah itu sebenarnya ilmu itu. Jadi kalau misalnya kita dapat tuh celaan orang, maki-maki orang, itu kita terima dengan senang, jangan kata kita emosi gitu. Kalau kita emosi, nah itu kita akhirnya nggak dapat ilmu. Nah sekarang diri kita ini seperti apa? Seperti besi ini, besi beton ini nih. Kita tempa ini mau dijadiin apa? Mau jadiin keris, mau jadiin golok, itu nanti akan berguna. Ya nggak? Kalau kita nggak berani ditempa ya udah. Akhirnya kita cuman hanya jadi pengangguran, malas. Jiwa kita ini ada Tuhan pun. Ini kalau kamu mau mendalami lagi nih, diri kita ini tuh cuma pinjaman yang harus aman, harus yang ini aman Allah berikan nih, gua beri ini. Jasad tuh dengan baik, sempurna, manfaatinlah. Jadilah tangan-tangan Tuhan. Nah itu. Kalau kita jadi tangan Tuhan kan artinya bermanfaat untuk itu yang bakalan yang kita bawa mati itu gitu. Iya kan? Tapi kalau kita tuh habis waktu sia-sia ya udah.
Ya memang kita yakin nanti surga dan neraka, nah itu kan urusan Allah ya, kita kan nggak tahu gitu. Cuman kan kita jalanin hidup ini dari sekarang tuh yang benar. Ihdinas siratal mustaqim itu benar-benar kita praktekin. Begitu, jangan salah jalan.